Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Miftahudin, NRP 18072. Kali ini saya akan menjelaskan hasil evaluasi tengah semester yang telah saya kerjakan pada mata kuliah implementasi medis. Untuk soal pertama, terdapat rangkaian yang merepresentasikan impedansi tubuh manusia, di mana rangkaian tersebut terdapat tiga komponen. Komponen RE, yaitu resistansi cairan ekstraseluler, kemudian ada RI, yaitu restansi pemisah lemak cairan ekstraseluler dengan intraseluler, serta ada CI, yaitu kapasitansi yang sesuai dan mendekati membran sel. Untuk 1A, ditanyakan bagaimana besar impedansi antara terminal A dengan terminal B. Untuk menjawab persoalan tersebut, pertama-tama perlu meninjau kedua bagian secara terpisah. Pertama, pada bagian 1, yaitu Z0A, dari terminal A sampai titik 0, terdapat satu komponen, yaitu RE, sehingga impedansinya adalah akar RE kuadrat. Namun, pada bagian kedua, terdapat dua komponen, yaitu CI dan RI, di mana CI merupakan kapasitas yang mendekati membran sel, dan sedangkan RI adalah restansi pemisahnya, sehingga untuk mendapatkan impedansinya digunakan penjumlahan pada rangkaian paralel, yaitu 1 per ZRI per ZCI. Dengan menggunakan reaktantif kapasitif, maka didapati besar ZOB-nya sama dengan RI per XC per 1 akar R2 per XC kuadrat. Kemudian dimasukkan fungsi dari frekuensinya hingga didapati besar impedansi untuk bagian kedua ini adalah RI plus WC omega C per RI kuadrat plus omega C kuadrat. Dengan begitu, untuk mendapati impedansi tengah, dilakukan penjumlahan antara bagian pertama dengan bagian kedua untuk mendapatkan impedansi pada bagian tengah-tengah ini, yaitu RI per omega C per RI kuadrat per omega C kuadrat plus akar RI kuadrat. Selanjutnya, untuk bagian B, untuk menghitung impedansi total digunakan fungsi impedansi total, yaitu reaktansi kuadrat ditambah dengan reaktantif dari kapasitifnya per 1 per RI-nya. Kemudian dikuadratkan, hingga didapati besar Z totalnya itu akan sama dengan RE kuadrat plus omega C, di mana 1 per XC itu sama dengan omega C sama plus 1 per RI kuadrat. Sedangkan untuk fase dari impedansi totalnya didapati dengan menggunakan hubungan tan theta, yaitu besar reaktantif per reaktansi, di mana AXC per RI plus RE, karena reaktansi di rangkaian tersebut hanya RI dan RE. Kemudian, untuk mengubah nilai impedansi ke dalam tegangan, dapat dilakukan dengan cara interpolasi, yaitu didapati persamaannya menjadi tegangan efektif sama dengan tegangan kali RE kuadrat plus omega C per tegangan per RI kuadrat. Ini untuk tegangan efektif dari rangkaian tersebut. Selanjutnya masuk ke soal kedua. Soal kedua menanyakan tentang segitiga Einthoven. Segitiga ini menggambarkan tentang tegangan di tubuh manusia. Nah, untuk mendapatkan nilai L lead 1, di sini dapat dilihat dalam segitiganya bahwa elektroda positif dihubungkan pada lengan kiri atau left arm, dan elektroda negatif dihubungkan dengan lengan kanan, yaitu right arm. Dengan begitu, nilai lead 1-nya sama dengan LA min RA. Begitu juga pada lead 2. Elektroda positif dihubungkan pada left leg, yaitu kaki kanan, sedangkan elektroda negatif dihubungkan dengan right arm. Hingga didapati lead 2-nya sama dengan LL min RA, di mana nilai LL ini merupakan potensial pada kaki kanan, sedangkan RA merupakan potensial pada tangan kanan. Maksud saya kaki kiri, dan RA merupakan tangan kanan. Untuk mendapatkan lead 3 dapat juga ditinjau dari lihat gambar di mana elektroda positif dihubungkan pada LL atau left leg, kaki kiri, sedangkan elektroda negatif dihubungkan dengan left arm, yaitu tangan kiri. Namun dapat dihitung dengan mengurangkan antara lead 2 dengan lead 1, sehingga dapati LL plus LA. Itu untuk sadapan bipolar. Sedangkan untuk sadapan yang unipolar, yaitu di mana membandingkan tegangan satu titik, misalkan AVL, membandingkan tegangan satu titik
dengan tegangan rata-rata dengan 2 titik, yaitu titik RA dengan titik LL. Sehingga untuk mendapatkan nilai AVR dapat dihitung dengan cara mengurangkan antara tegangan pada tangan kanan atau RA dikurangkan dengan rata-rata atau nilai tengah antara dua tegangan, yaitu tegangan LA dan tegangan LL. Sehingga didapati rumusnya adalah RA min setengah LA plus LL. Begitu juga pada AVL, di mana titik yang dikurangkan adalah LA, dikurangkan dengan nilai antara dengan tegangan RA dengan tegangan LL. Sedangkan untuk AVL, titiknya adalah LL, yaitu left leg, yang dikurangkan dengan nilai antara tegangan RA dengan tegangan LA. Sehingga didapati untuk menghitung lead AVR, AVL, dan AVF dapat dilihat pada persamaan ini. Kemudian masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 menunjukkan elektroda Shepherd-House untuk pengukuran PCO2 yang di kompartemen dalam elektroda kaca berisi 0,01 mol per liter HCl dengan buffernya berisi larutan NaHCO3 0,1 milimol per liter. Kemudian digunakan juga kedua elektroda identik dengan potensial setengahnya, kemudian dan membrannya hanya membran semi permeable terhadap CO2. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa nilai Vout sebagai fungsi pH dalam larutan buffer. Untuk menghitung nilai Vout pada larutan buffer, di mana digunakan fungsi pH, maka digunakan persamaan yang sudah diketahui dalam soal, yaitu potensi Nernst untuk tipe ion A pangkat N dengan valensi N pada suhu kamar. Perlu digarisbawahi bahwa kedua persamaan ini berada dalam suhu kamar. Nah, selanjutnya, dengan menggunakan persamaan tadi, digunakan nilai buffer dan HCl, karena ini merupakan fungsi pH dalam larutan buffer, di mana hasil logaritma antara kedua konsentrasi ini mendapatkan nilai min pH plus 2, dengan valensi N-nya sebesar 1. Sehingga untuk nilai Vout fungsi pH dalam buffer akan didapati besarnya sebesar 60 MV dikurang 2 min pH. Kemudian, untuk nilai Vout sebagai fungsi PCO2 dalam larutan sampel atau larutan uji, digunakan persamaan yang kedua, yaitu PCO2 sama dengan 100 mmHg per mol per liter kuadrat dikali dengan konsentrasi H plus konsentrasi HCO3. Ini berada di dalam larutan buffer pada suhu kamar. Nah, kemudian, untuk menghitung persamaan ini, dikalikan kedua ruas dengan bilangan logaritma 10, di mana log PCO3 sama dengan log 10 dari 10 mmHg per mol per liter ditambah dengan log 10 dari konsentrasi H+. Dari sini didapati besar log 10 PCO3 sebesar 1 min pH. Dengan begitu, akan didapati nilai Vout-nya menggunakan persamaan potensial Nernst tadi sebesar 60 mV per 1, di mana valensinya sebesar 1, dikali dengan log PCO2 min 1 plus 2. Dengan begitu, nilai Vout-nya akan sebesar 60 mV log dari PCO2 plus 1. Kemudian, untuk soal C-nya ditanyakan, apakah keluaran Vout bergantung pada laju aliran sampel darah, dan apakah itu bergantung pada suhu instrumen? Untuk menjawab soal tersebut, pertama-tama perlu mengetahui persamaan sebelumnya, di mana nilai PCO2 ini didapati pada larutan buffer di dalam suhu kamar. Sehingga, untuk suhu yang lebih tinggi atau lebih rendah, maka akan mempengaruhi nilai PCO2 ini. Ketika larutan buffernya tidak berada pada suhu kamar. Begitu juga nilai potensial Nernst-nya, ini dihitung menggunakan kondisi di mana berada pada suhu kamar. Dengan begitu, maka dapat dikatakan bahwa nilai PCO2 akan bergantung pada suhu, karena nilai ini hanya dihitung pada suhu kamar, di mana suhu yang bergantung ini merupakan suhu larutan buffernya
yang berada di dalam instrumen pengukuran, sehingga nilai PCO2 akan berefek pada nilai VO2-nya ketika nilai PCO2 berada di luar suhu kamar. Kemudian untuk laju aliran darah, nilai VO2 pada bagian ini tidak dipengaruhi oleh kuantitas kecepatan V. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa nilai VO2-nya tidak bergantung pada laju sampel. Selanjutnya, untuk soal terakhir, soal nomor 4. Pada soal ini ditanyakan apa itu teknik auskultasi dan bagaimana hubungan antara siklus jantung, suara jantung, murmur atau katup, dan Korotov sound atau sound Korotov. Untuk menjawab soal tersebut, pertama-tama perlu mengetahui dulu bahwa pada dasarnya auskultasi merupakan teknik mendengar suara internal tubuh menggunakan alat bantu, contohnya seperti stetoskop. Alat suara tubuh ini termasuk jantung, pernapasan, pencernaan, usus, dan aliran darah. Nah, proses ini berlangsung dengan menempelkan sungkup stetoskop, yaitu bagian yang biasanya berbentuk bulat, dan ditempelkan ke bagian organ yang akan didengar atau yang akan dianalisa, contohnya seperti jantung dan paru-paru. Kemudian, adanya tekanan gelombang akustik akibat gerakan tubuh pada bagian yang akan didengar, ini akan menyebabkan timbulnya suara. Nah, suara ini kemudian akan ditangkap oleh sungkup tadi, kemudian disalurkan melalui selang yang berisi udara ke telinga. Sehingga suara dari organ tersebut dapat didengar oleh dokter. Untuk bagian siklus jantung, nah, dalam teknik auskultasi, siklus jantung dapat ditinjau atau dapat diperhatikan dari bunyi jantung, di mana terdapat dua bunyi jantung, yaitu bunyi jantung pertama akibat penutupan arterioventikular dan kontraksi otot-otot jantung. Untuk bagian murmurnya, di sini terdapat katup mitral dan tricuspidalis yang berperan pada bunyi jantung pertama. Sedangkan untuk bunyi jantung pertama ini juga memiliki frekuensi yang lebih rendah dengan waktu yang relatif lebih lama. Sedangkan untuk bunyi jantung yang kedua atau S2 biasanya ditulis dalam beberapa literatur, ini muncul akibat adanya penutupan dari kutub semilunaris, yaitu kutub aorta dan kutub pulmonomial. Nah, pada bunyi jantung kedua ini memiliki frekuensi yang lebih tinggi dengan waktu yang relatif lebih singkat. Dari kedua bunyi ini kemudian dapat dianalisa untuk siklus jantung, siklus aliran darah di dalam jantung. Adanya penutupan arteri yang tadi pada bunyi jantung ini, kemudian oleh Korotov itu disebut sebagai acuan untuk pendengaran tekanan darah dengan menggunakan stetoskop, dan suara itu kemudian disebut dengan suara Korotov. Nah, suara ini terjadi akibat pergerakan dinding arteri selama siklus aliran darah. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari gambar jawaban evaluasi tengah semester mata kuliah instrumentasi medis yang telah saya susun. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.